Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tuti. Dalam video saya kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyelesaikan soal-soal program linier, di mana soal-soal program linier dianggap soal yang membutuhkan waktu yang lama karena memang langkahnya yang panjang gitu. Kalau kita coba lihat kebiasaan kita melihat menyelesaikan soal program linier. Yang pertama, membuat tabel. Yang kedua, menyusun pertidaksamaan. Yang ketiga, membuat grafik himpunan daerah penyelesaian. Yang keempat, mencari titik potong. Yang kelima, menguji titik pada fungsi objektif. Dan keenam, baru menentukan nilai maksimum atau minimum seperti yang diinginkan soal. Tapi sebenarnya teman-teman, tidak semua soal membutuhkan keenam langkah ini. Misalnya langkah pertama, membuat tabel. Ini hanya dibutuhkan untuk soal-soal yang pemisalan X dan Y-nya ada perincian. Jika X dan Y tidak memiliki perincian, tidak ada informasi lebih detail tentang unsur X atau unsur Y, maka tidak perlu membuat tabel ini. Contohnya di soal berikut. Ini contoh soal yang membutuhkan perincian. Karena di sini ada tablet pertama mengandung unsur A dan unsur B, berarti ini membutuhkan tabel. Tetapi untuk jenis soal yang kedua, di mana akan dibangun rumah tipe 1 dan tipe 2. Di keterangan soal ini tidak ada perincian tipe 1 dan tipe 2, berarti soal ini tidak membutuhkan tabel. Nanti lebih lengkapnya kita bisa ketika membahas soal kedua. Kemudian soal ketiga misalnya. Soal ketiga di sini tentang minyak goreng dan tidak ada perincian kandungan minyak goreng A mengandung apa dan apa, minyak goreng B apa dan apa, ini tidak ada. Berarti juga tidak membutuhkan tabel. Artinya langkah ini bisa dilewati untuk soal tertentu. Kemudian menyusun pertidaksamaan. Ini pun tidak semuanya membutuhkan. Yang membutuhkan langkah menyusun pertidaksamaan dan membuat grafik adalah soal-soal yang kemungkinan solusinya belum tentu di daerah titik potong. Bagi soal-soal yang sudah menunjuk bahwa penyelesaiannya di titik potong ya di sini, maka pertidaksamaan dan grafik ini tidak perlu dibuat. Nah, misalnya kita lihat soal 1. Seorang pasien diwajibkan minum 2 jenis tablet. Kalau kita coba lihat psikologis soal ini, diwajibkan minum 2 jenis tablet, berarti tablet pertama dan tablet kedua wajib diminum, berapapun biayanya. Artinya X dan Y ini harus ada, dan ini adalah urusan titik potong, sehingga nanti dari tabel yang ada bisa langsung mencari titik potong dengan cara yang biasa kita lakukan boleh, yaitu eliminasi tanpa melewati langkah kedua dan langkah ketiga. Oke, baik teman-teman, untuk lebih sempurnanya kita coba bedah satu-satu per soal. Hari ini kita akan coba analisis 3 jenis soal. Soal pertama, ini soal lengkapnya. Seorang pasien diwajibkan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 1 unit unsur A dan 10 unit unsur B. Sedangkan tablet kedua mengandung 2 unit unsur A dan 5 unit unsur B. Dalam 1 hari, pasien tersebut memerlukan paling sedikit 5 unit unsur A dan 20 unit unsur B. Harga tablet pertama 2.000 dan harga 1 tablet kedua 1.600. Biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk membeli obat setiap hari adalah sebesar, ya, kita mencoba langsung ke analisis soal. Ya, kita misalkan mencari pemisalan, kita mulai dari yang ada rupiahnya ya. Jadi di sini tablet pertama, jadi misalnya tablet pertama ini kita misalkan sebagai X, maka tablet kedua kita misalkan sebagai Y. Nah, kemudian karena di sini ada perincian, maka kita buatkan tabelnya. Nah, ini salah satu jenis soal yang membutuhkan tabel. Tapi tenang teman-teman, tabel itu mudah gitu ya. Ini X, ini Y,
di sini ada apa? Tablet pertama mengandung unsur A dan unsur B. Ini ada unsur A, ini unsur B. Kita masukkan tablet pertama adalah 1 unsur A dan 10 unsur B. Tablet kedua 2 unsur A dan 5 unsur B. Ya, ini dari sini. Nah, kemudian kita masukkan informasi berikutnya. Dalam 1 hari pasien tersebut memerlukan paling sedikit 5 unsur A. Jadi unsur A ini 5, kemudian unsur B 20. Ya, ini kapasitas ya. Oke, dari sini karena kita tadi kita analisis, di sini ada kata-kata diwajibkan, berarti X dan Y harus diminum, tablet pertama kedua harus diminum, maka kita bisa langsung masuk ke langkah keempat, yaitu mencari titik potong, karena kita udah pasti solusinya ada di titik potong ini. Ya, oke. Berarti kita bisa langsung masuk, bahkan tidak perlu pertidaksamaan. Kita langsung masuk pakai sebagai X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 10. X ditambah 5Y sama dengan 20 ya. Kita eliminasikan, berarti kita kalikan, kita hilangkan X, kita kalikan 10, ini dikali 1 menjadi 10X plus 20Y sama dengan 50. Di sini 10X plus 5Y sama dengan 20 ya. Kita kurangkan, ini tereliminasi hilang, ini berarti 15Y, di sini 30, maka Y ketemunya adalah 2. Kita masukkan, kita punya statement X ditambah 2Y sama dengan 5, sementara Y-nya ya, Y-nya adalah 2, maka X adalah 5 minus 4 ya, maka X sama dengan 1. Nah, kemudian langsung masuk ke harga, ke fungsi objektif. Karena apa? Karena X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Fungsi objektifnya kita coba lihat di sini adalah 2000 tablet pertama 2000X ditambah 1600Y. Maka kita masukkan X-nya 1 berarti 2000 ya, kali 1 ditambah 1600 kali Y, Y-nya ada 2, maka 2000 ditambah 3200 ketemunya 5200. Kita lihat opsinya, 5200 ini jawabannya. Oke, sederhana teman-teman. Tidak semua langkah yang 6 ini harus dilakukan. Oke. Jadi tidak semua soal program linear itu membutuhkan langkah yang panjang. Ya, sekarang kita coba lihat soal jenis kedua. Soal jenis kedua ini adalah soal yang tidak ada perinciannya. Kita baca ya, lengkap ya. Suatu pengembang perumahan memiliki tanah seluas 4.800 meter persegi. Di atas tanah tersebut akan dibangun 2 tipe. Nah, ini dibangun 2 tipe. Jadi jelas tipe itu akan dibangun, baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi kalau kita misalkan tipe 1 adalah X dan tipe 2 adalah Y, maka X dan Y ini pasti dibangun. Nah, kalau pasti dibangun berarti kita tidak memerlukan pertidaksamaan ini. Ini tidak perlu. Karena kita pasti kalau sudah dua-duanya dibangun pasti akan ada di titik potong. Nah, bagaimana dengan tabel dengan langkah pertama? Perlu apa enggak? Di sini ternyata tidak ada perinciannya, tidak ada perincian dari tipe 1 terdiri apa aja, tipe 2 apa saja. Berarti tabel bisa kita lewati, kita langsung masuk ke titik potong ya. Kita masukkan informasi yang ada. Banyak rumah yang akan dibangun adalah 50 unit. Tadi akan dibangun 2 tipe. Berarti tipe 1 sebagai X, berarti X ya.
dan Y ini akan dibangun 50 unit, 50. Sementara ukuran rumah tipe pertama 80 meter persegi. Berarti di sini 80 X ya. Untuk tipe kedua adalah 120 meter persegi, berarti 120 Y, dan tanahnya adalah 4.800. Sudah. Karena yang ditanyakan berapa X berapa Y, kita bisa langsung eliminasi ya. Kita langsung eliminasikan. Kita tuker ya. Sebelumnya kita sederhanakan dulu, ini menjadi dibagi 40 ya. Di 2X ini 3Y, di sini 120 ya. Kita coba taruh 2X ditambah 3Y sama dengan 120, X ditambah Y sama dengan 50, maka ini kali 1 kali 2 ya, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 120, di sini 2X tambah 2Y sama dengan 100. Kita kurangkan, ini tereliminasi, ini Y ketemu 20, kemudian kita masukkan di sini X ditambah Y 50, di mana Y-nya adalah 20, maka X adalah 30. Yang ditanyakan berapa banyak rumah tipe 1 dan tipe 2, sudah ketemu teman-teman. Sangat simpel. Sekali lagi, tidak semua soal program linear itu panjang. Ini sudah ketemu. X-nya berarti tipe pertama, ini tipe pertama, dan Y tipe kedua. Berarti kita lihat optionnya, X-nya 30. Bukan A, bukan B, yang C. Coba kita lihat, X-nya 30 dan Y-nya 20. Ini jawabannya teman-teman. Coba lihat, simpel. Kita lanjutkan analisis soal ketiga. Ini ada seorang penjual minyak goreng ya, ini terdiri dari 2 jenis minyak goreng, yaitu jenis A dan jenis B. Harga minyak goreng A 14.000 per bungkus, minyak goreng B 15.000 per bungkus. Banyak minyak goreng A yang terjual tiap hari tidak lebih dari 60 bungkus, dan yang B tidak kurang dari 40 bungkus. Nah, kita ditanyakan pendapatan minimum dari penjualan minyak goreng A dan minyak goreng B. Kalau kita lihat soal di sini, tidak ada perincian A dan tidak ada perincian B, berarti tabel seperti ini tidak kita perlukan. Nah, di sini kita belum tahu, karena kalau dalam sebuah toko kita jual 2 jenis, kita nggak tahu yang laku itu minyak goreng A atau minyak goreng B atau dua-duanya. Kita ditanyakan minimum, ini belum tentu di daerah titik potong. Kalau belum tentu di daerah titik potong, maka membuat pertidaksamaan menjadi penting. Jadi kita lewati langkah pertama, tapi kita masuk langkah kedua. Ya, kita misalkan dulu. Misal minyak goreng A ini adalah X, minyak goreng B adalah Y. Ya, maka kita tuliskan yang diketahui berdasarkan soal. Di sini harga minyak goreng ini berarti FO ya. FO-nya berarti 14.000, ini minyak goreng A berarti 14.000 X ditambah 15.000 harga minyak goreng B berarti ini Y. Oke, kita mulai masukkan di sini. Banyak minyak goreng A yang terjual tiap hari tidak lebih dari 60 bungkus. Minyak goreng A berarti X, tidak lebih berarti kurang dari ya, kurang dari sama dengan 60. Sementara minyak goreng B atau Y yang terjual tiap hari tidak kurang dari, berarti lebih dari 40 ya. Kemudian kita masukkan, ini sudah satu informasi lagi, jumlah minyak goreng A dan minyak goreng B yang terjual tiap hari tidak lebih dari 120, berarti X ditambah Y kurang dari 120. Nah, di sini membutuhkan grafik karena penyelesaiannya belum tentu di titik potong. Kita ikuti, ini X-nya, ini Y, ini 60 ya, kita garis ini 60 ya.
ya titiknya di sini, kemudian ini 40 ya, 40. Kemudian ini berarti Y-nya 120 dan X-nya juga 120. Ya, kita garis. Ya. Nah, kemudian kita berlakukan syaratnya X kurang dari 60 ya. Ini X kurang dari 60 berarti wilayah sebelah kiri. Berarti di sini atau di sini. Ini tidak, kanannya lebih besar dari atau kanan, ini tidak. Ya, ini masih mungkin. Kemudian Y lebih besar dari 40, berarti ini tidak masuk. Ya, ini tidak masuk, berarti kemungkinan di sini. Nah, sekarang satu lagi, di mana X ditambah Y ya, kurang dari 120, berarti wilayah yang ke bawah, berarti bukan ini. Berarti disinilah daerah penyelesaian yang dimaksud. Kalau kita kasih ini A, di sini ada B, di sini C, di sini D, berarti solusinya ada di salah satu titik di keempat titik yang ada. Ya, oke, kita cek masing-masing titik dengan uji titik. Ini titik A, kita lihat titik A adalah 0,40, titik B-nya kita lihat ya, teman-teman, ini berarti 0,120. Titik C-nya ya. Titik C-nya nih yang merupakan titik potong, tapi bisa kita lihat ini X-nya kan 60. Nah, kalau X-nya 60, kita masuk ke sini. X-nya 60, Y-nya pasti 60, karena ditambahkan ketemu 120. Kemudian yang D, titik D adalah X-nya 60, Y-nya kita lihat, Y-nya 40. Kita mau mencari yang paling kecil, karena sesuai permintaan soal ini pendapatan minimum, berarti paling kecil. Kalau paling kecil, kalau mau pakai teknik analisis, ini di A ada 0,40. Kalau dibanding dengan 0,120 pasti lebih kecil A, berarti ini tidak. Kita lihat ini 40 Y-nya, ini 60, berarti ini lebih besar, ini berarti juga tidak. Kemudian yang D, ini 40, bisa jadi sama, tapi depannya ini 0, ini 60, pasti lebih kecil yang 0, berarti ini bukan jawaban. Kalau dari analisis kita langsung pilih A. Nah, A ini berapa? Kita masukkan ke fungsi objektif, di mana di sini 1400X ditambah 1500 Y, maka kita masukkan, berarti ini 0 ditambah 600 ya, 600.000. Berarti jawabannya 600.000. Kita coba lihat optionnya dari A. Ya, yang E. Begitu teman-teman. Bisa dipahami, semoga bisa membantu, dan tetaplah semangat ketika ketemu dengan soal-soal program linear. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.